Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah wa bi zikri ma warzuqni fama amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini saya sedang bersama Mas Baim. Hari ini katanya dia mau ikut ngopi pagi. Dari kemarin saya ngopi pagi, dia ikut terus, dan katanya hari ini pengen ikut ngopi pagi. Mas Baim pengen apa hari ini, pagi ini? Hafalan surat At-Tariq. Oh, lagi pengen setoran hafalan surat At-Tariq ya. Jadi kita ngopi paginya di hari Jumat ini. Kita buka dulu dengan murojaahnya Mas Baim ya, Mas Langit Ibrahim. Dia lagi mau murojaah surat At-Tariq. Ayo, nak. Bismillah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzur insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafika. Yahruju min baini sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla sarair. Wa ma lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'i wal ardi dhati sadq. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum lakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul adzim. Insyaallah, barakallah. Baim ya. Ngapa sih pengen ikut ngopi pagi sama Abi? Enak. Ya. Kenapa Mas Baim pengen ikut ngopi pagi? Nggak apa-apa, pengen ikut aja ya. Masya Allah. Emang Mas Baim belum kenalan sama teman-temannya Abi semua tuh di Facebook. Kenalan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya? Nama saya Siapa? Baim. Oh, namanya panggilannya Baim. Nama lengkapnya siapa? Langit Ibrahim. Langit Ibrahim Putra Abadi. Putra Abadi. Masya Allah. Sekarang udah sekolah belum? Sudah. Sekolah kelas berapa? Kelas 1 SD. Oh, kelas 1 SD. Emang Mas Baim kalau besar pengen cita-citanya apa sih? Pejuang Islam. Masya Allah, pengen jadi pejuang Islam. Barakallah. Tadi baca surat apa tadi? At-Tariq. At-Tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Artinya apa? Artinya yang datang di malam hari. Apa? Yang datang di malam hari. Apa? Bersama dengan langit yang datang di malam hari. Masya Allah. Mbak Baim mau ngobrol sama teman-teman, mau ceramah dikit? Enggak? Cukup, sudah. Sudah, kalau gitu sudah. Pamitan dulu sama teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pamit dulu ya. Ini pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dadah. Ya. Oke, mohon maaf ya. Jadi tadi terjeda sedikit karena ada Mas Baim ya yang pengen ikutan live kita di pagi hari ini. Nah, semoga berkenan dan semoga, nah ini karena temanya juga pas hari Jumat ya, kita berbicara tentang Jumat takwa dan berkah ya, maka kayaknya pas juga kalau kita ngobrolnya sembari dimulai dengan membaca Quran ya. Nah, yuk kita lanjutkan agenda kita untuk ngopi pagi. Nah, udah disiapin belum kopinya? Yuk, disiapin dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah, ini kopinya enak banget. Ini kopi dibawain dari Aceh ternyata katanya. Dibawain sama Teh Elsa. Ini sembari ditemenin juga sama kastengel. Nah, ini kastengel juga mantep banget nih. Nah, ini kastengel dari Classic Cookies, nah, punyanya Princess Elsa. Nah, ini ada iklannya sedikit kita ini ya. Nah, dari Princess Elsa ini teman-teman dari OYC 3. Dan pecinya ini peci batik Jogokarian. Nah, ini
apa namanya produknya Mas Jardi dari Jogokarian, Yogyakarta. Oh, IC4 ya, teman-teman IC4. Insyaallah. Baik. Eh, kita akan lanjutkan lagi ya hari ini. Ngobrol kita pagi hari ini dengan tema Jumat Takwa dan Berkah ya. Ini di studio ada Mas Bumi, ada Mas Baim juga ikut apa namanya nyimak juga hari ini. Ada Mas Dwi juga dan hari ini kita akan lanjutkan tema kita seperti biasa di hari Jumat, maka kita akan ngobrol seputaran takwa dan juga berkah. Nah, tapi hari ini saya akan berbicara tentang kalau tema berkah ya. Tema kita adalah hari ini adalah tema berkah. Nah, jadi berkah itu menurut saya, nah ini menurut saya ya, jadi mungkin kalau salah nanti minta tolong dibenarkan ya. Jadi bertambahnya kebaikan ya. Jadi berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi usia yang berkah berarti semakin bertambahnya usia, berarti semakin baik kita gitu ya. Nah, kita hari ini temanya adalah keberkahan dalam konteks kita tahun baru Islam. Nah, jadi tahun yang berkah. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara tentang tahun yang berkah. Nah, jadi semoga tahun ke depan ini menjadi tahun yang membawa keberkahan buat kita gitu. Nah, jadi ini tema kita di pagi hari ini. Baik, nah ini teman-teman kita absen dulu. Nah, di Instagram juga sebagian sudah mulai hadir, di Facebook juga sudah hadir. Ada Just Tip Turki produk. Nah, soal ini jadi udah hadir juga. Ada Domami dari Makassar, Masya Allah. Eh, Masya Allah, tabarakallah. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, wafikum barakallah. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang lain. Ada Kang Fajar. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Sehat-sehat terus ya. Doa yang sama buat antum semua. Masya Allah. Kang, makasih banyak kemarin juga sudah diundang untuk bisa sharing dengan teman-teman dari distributornya apa namanya Zaidah Herbal yang Masya Allah semangat luar biasa ya. Nah, semoga manfaat materi kita kemarin. Ayo kita akan lanjutkan lagi ya teman-teman di Facebook juga ada Mas Rahut, Masya Allah sudah hadir, ada Mas Santi, ada Mas Denny, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada Mbak Rita, Masya Allah, dan juga ada Bu Siti Sulang, ada Mas Bahtiar, Mas Samsul Alam. Oke, baik. Nah, tema kita hari ini kita berbicara tentang tahun berkah. Nah, jadi karena kita di awal tahun bermuhasabah, ya. Kemarin saya pengen tanya nih teman-teman yang hadir kemarin liburnya hari Selasa atau hari Rabu? Ya, saya juga kemudian agak bertanya-tanya sedikit gini ya. Saya waktu ditanya sama HRD saya, Pak kita libur hari Selasa Rabu. Loh, kok libur kok tanya? Saya bilang kayak gitu. Ya ikutin aja standarnya saya bilang. Iya Pak, soalnya kalau tanggal 1 Muharramnya ini hari Selasa, tapi kalau ngikutin pemerintah tanggal merahnya geser katanya hari Rabu. Loh, kok bisa bergeser saya bilang. Ya kita libur tetap hari Selasa saya bilang gitu. Kenapa? Karena 1 Muharramnya hari Selasa saya bilang. Jadi nggak usah digeser-geser lah gitu saya bilang. Jadi akhirnya kemarin kita libur di hari Selasa, hari Rabu kita masuk di saat orang lain libur tanggal merah gitu ya. Ya alhamdulillah karyawan-karyawan juga tim-tim kita semua sudah sangat paham karena memang di perusahaan saya liburnya setiap hari besar Islam gitu ya. Jadi kita libur kemarin dan bermuhasabah tentunya ya. Bermuhasabah memang setahun ini setahun yang lalu mungkin berat bagi sebagian besar dari kita, tapi saya sangat yakin juga bahwa banyak keberkahan kalau kita benar-benar mau berintrospeksi dan juga kita mau bersyukur. Nah, baik. Tema kita hari ini adalah membahas tentang tema berkah di tahun baru ini ya, di tahun baru. Saya kadang merasa kita sebagai umat Muslim pada saat tahun baru Masehi gitu ya, Desember menuju Januari, wah heboh di mana-mana, kita ikut rayakan di pinggir jalan, pesta, kembang api dan seterusnya. Tapi ketika tahun baru Islam, sepertinya adem ayem saja ya gitu. Ini kadang-kadang saya juga apa namanya penasaran juga gitu. Kenapa kita tidak membuat satu kehebohan juga ya gitu. Nah, tapi konteksnya kita bermuhasabah. Saya sangat yakin memang kita bukan di jalan-jalan, tapi banyak dari kita adalah pasti banyak beritikaf di masjid-masjid, di rumah-rumah. Kita mengintrospeksikan. Tahun telah berlalu, tahun telah berganti. Setahun yang lalu apakah sudah banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Dan apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk setahun yang ke depan gitu. Nah, ini momentum yang tepat gitu. Jadi ketika kita mau membuat sebuah resolusi, maka menurut saya ini adalah waktunya membuat resolusi yang sangat tepat gitu. Waktunya untuk membuat resolusi yang sangat baik di awal tahun ini gitu. Jadi
pesan saya agar tahun ini bisa menjadi tahun keberkahan ya, 1443 Hijriah. Nah, insya Allah. Jadi kita sudah ini adalah tahun ke 1443. Jadi sudah cukup lama banget dari Rasulullah berhijrah. Gitu. Nah, sehingga makna yang sering saya ambil dalam tahun Hijriah ini adalah hijrahnya Rasulullah. Nah, hijrah dalam arti berpindah dari Mekah ke Madinah, tapi dalam arti konteks yang lain adalah hijrah meninggalkan keburukan menuju tempat yang lebih baik, menuju kebaikan gitu. Maka kita jadikan momentum muhasabah kita di awal tahun ini adalah untuk kita bermuhasabah hal-hal yang buruk di tahun lalu kita tinggalkan dan kita beralih menuju hal-hal yang baik di tahun yang depan, tahun sekarang ini, tahun baru ini gitu. Nah, maka eh, apa yang akan menjadi resolusi kita adalah salah satunya adalah kebaikan-kebaikan apa yang tahun ini kita akan lakukan agar tahun ini menjadi tahun keberkahan kita. Ya. Apa hal-hal positif, apa hal-hal baik yang akan Anda lakukan di tahun ini dan Anda canangkan di tahun ini. Ya. Nah, menurut saya itu yang penting banget. Jadi kita, kalau setiap tahun kita ada raker dalam bisnis, kita menyusun resolusi bisnis, kita mau buat target berapa, achievement omset berapa, maka di tahun baru Islam ini, maka menurut saya, ayo kita membuat resolusi goal pribadi. Tahun depan ini kita mau ngapain gitu. Tahun depan ini apa yang ingin kita capai. Tahun depan ini doa kita apa yang ingin kita langitkan gitu. Nah, inilah yang harus menjadi target kita di tahun baru Islam ini gitu. Nah, muhasabahnya adalah kadang saya selalu memulai muhasabah itu dengan berintrospeksi. Saya lihat dulu tahun lalu saya punya target apa ya. Salah satu yang sangat membuat ya sebenarnya sedih gitu ya. Karena saya waktu itu mencanangkan di tahun lalu selama tahun 1442 Hijriah itu pengen lagi bisa umroh bareng dengan kedua orang tua gitu. Bahkan saya sudah azam benar-benar pengen berangkat gitu ya. Tapi qadar Allah ternyata undangan belum juga datang gitu. Undangan dari Allah. Karena saya sangat yakin berumroh dan berhaji itu adalah undangan. Allah yang mengundang kita. Kalau kita nggak diundang sama Allah, ya kita nggak bisa berangkat gitu. Sehingga salah satu introspeksi terbesar saya di tahun ini adalah tahun lalu, maksud saya, eh, apa ya salah kita, apa dosa kita sebagai umat muslim sehingga rumah Allah ditutup dari kita. Gitu. Rumah Allah ditutup dari sebagian besar dari kita. Jadi saya kadang berandai itu gini, seandainya eh, tetangga kita itu adalah tuan rumah, dan tetangga kita ada di rumah gitu, terus kita mau mampir itu dikunciin gitu, kita nggak boleh masuk gitu. Pasti kita berintrospeksi kan, ya Allah salah apa ya saya kok sampai saya nggak boleh masuk nih sama tetangga, apa saya punya salah, apa saya punya dosa, apa saya punya hilaf dengan dia sehingga kok saya nggak boleh masuk nih ke rumahnya gitu. Nah, itulah yang menjadi bahan muhasabah saya adalah ketika saya cek lagi resolusi tahun lalu, dari sekian banyak resolusi ada beberapa yang alhamdulillah sudah bisa tercapai. Alhamdulillah saya bersyukur banget tahun kemarin ini ya, akhirnya kita bisa membangun lagi satu TPA di Lampung ya. Alhamdulillah santrinya juga cukup banyak di sana yang di luar ekspektasi gitu pas kita bangun di ini cabang kedua ya. Jadi titik yang kedua yang dulu waktu pas cabang pertama itu kita nyari 5 santri susah banget gitu. Cabang kedua sih cuma berpikir karena tempatnya cuma rumah kecil nggak begitu besar gitu ya. Hallnya paling cuma mampu menampung untuk 25 sampai 30 orang. Nah, bayangan saya paling cuma ada 10 santri di awal. Tapi Masya Allah, qadarullah, Allah kasih keberkahan di sana, ya karena lahannya itu kita bangun di Kebun Berkah Lampung. Masya Allah ternyata pada saat hari pertama pendaftaran saya 25, hari berikutnya 35, hari berikutnya sudah 40, sekarang santrinya sudah terdaftar itu kalau didata semua 67 santri gitu. Masya Allah luar biasa gitu. Jadi sampai akhirnya bingung juga kita bangun lagi pelebaran ke kanan terus ke belakang juga kita lebarkan lagi gitu. Nah, ini salah satu yang saya syukuri gitu, salah satu yang benar-benar saya bersyukur bisa terrealisasi. Yang berikutnya juga kita bisa membangun pondok walaupun baru 50% kita selesai pondok Utsman bin Affan di Lampung gitu ya. Terus ini juga Masya Allah luar biasa. Pondok pertama di kampung saya yang sejak dibukanya kampung itu tahun 1935 kata bapak saya, itu baru pertama kali ada pondok pesantren dibangun di sana. Dan alhamdulillah disambut baik dengan teman-teman SBC seluruh Indonesia, dilanjutkan ke belakangnya dibangun PEU ya, ada Pondok Entrepreneur Umat di sana. Ya, ini Masya Allah luar biasa, ini sesuatu yang saya syukuri banget, saya benar-benar bersyukur sama Allah resolusi tahun lalu ini yang bisa tercapai gitu ya. Nah,
Dan juga ada beberapa hal yang lain, ya pasti hubungannya ekspansi dengan bisnis, mengakui beberapa akuisisi beberapa unit usaha baru, dan juga ada beberapa hal yang mungkin kita create di tahun ini dan itu sudah bisa terwujud. Tapi salah satu yang menjadi introspeksi yang sedih gitu ya kadang-kadang kayak tadi. Kenapa ya Allah kok nggak undang kami, nggak undang kita untuk bisa berumrah, bisa berhaji ya, mengunjungi rumahnya ke Baitullah, kok kita nggak diundang. Nah, ini salah satu introspeksi di tahun lalu. Berarti mungkin masih banyak salah, masih banyak hilaf, mungkin kita juga masih banyak sekali hati kita mungkin belum bersih sehingga Allah belum izinkan kita diundang untuk ke Baitullah. Maka doa saya di tahun ini adalah semoga tahun ini Allah izinkan kita untuk kita bisa ke Baitullah, untuk kita bisa mengunjungi Masjidil Haram, kita bisa mengunjungi Masjid Nabawi, kita bisa sholat di Raudhah, kita bisa diundang lagi oleh Allah untuk berumrah dan berhaji. Untuk semua sahabat yang hadir hari ini, gitu. Kenapa? Karena ini introspeksi terbesar kita. Kenapa kok kita ditutup dari rumah-rumah Allah? Bahkan bukan hanya di tanah suci gitu. Bahkan mungkin di negara kita pun banyak masjid yang ditutup gitu. Kita mau sholat susah gitu. Kita banyak masjid yang kita nggak boleh buat taklim di dalamnya gitu. Maka semoga tahun ini 1443 Hijriah ini Allah izinkan kita untuk kita kembali ke rumah Allah di muka bumi ini ya. Insya Allah itu doa salah satu resolusi terbesar di tahun ini, dan juga pasti banyak resolusi yang lain. Nah, maka teman-teman sekalian, PR bagi yang menyimak hari ini adalah ayo mulai buat resolusi pribadi Anda di tahun depan ini. Resolusi pribadinya apa? Bebas. Nah, kalau saya biasanya mencanangkan dalam 5 gitu resolusi pribadi. Resolusi dalam bidang spiritual itu pasti hubungannya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, resolusi dalam bidang materi, misalnya dalam konteksnya bisnis ya. Jadi ada ini juga biasanya harus kita canangkan, saya juga mencanangkan. Yang ketiga, resolusi dalam bidang keluarga, ya, pertumbuhan dalam konteksnya leadership di keluarga kita. Resolusi dalam bidang sosial itu artinya ya hubungannya dengan masyarakat, lingkungan, kemanfaatan kita dan lain-lainnya. Dan resolusi dalam konteksnya itu personal ini artinya diri kita secara pribadi, secara manusia. Saya biasanya adalah berbicara tentang kesehatan ya, terus berbicara tentang intelektual, pendidikan dan lain-lain gitu. Nah, ini yang kita canangkan dalam 5 resolusi. Nah, teman-teman silahkan buat aja tools sederhana gitu di buku ada tulis. Jadi resolusi tahun 1443 Hijriah dalam konteksnya spiritual. 1, ingin apa? 2, apa? 3, apa? 4, apa? 5, apa? Terus sampai catat terus. Ya. Dan yang kedua, resolusi dalam konteksnya hubungannya dengan izah kita ya, dengan bisnis kita apa, dengan sumber pendapatan kita kalau kita kerja ya pekerjaan kita. Yang ketiga dalam konteksnya adalah keluarga ya. Leadership kita dalam rumah tangga seperti apa, keluarga kita pengen apa saja ya, anak-anak kita ya, pasangan kita dan seterusnya. Yang keempat adalah konteksnya dengan sosial, masyarakat di luar kita. Dan yang kelima adalah dengan diri kita sendiri, tentang mungkin mau sekolah lagi, menyelesaikan studi ya, S2, S3 ya, dan seterusnya gitu ya. Atau mungkin Anda pengen belajar ikut pelatihan workshop apa, mendalami bidang apa, ilmu apa. Nah, insya Allah itu silahkan Anda buat gitu ya. Baik, ya. Pagi hari ini kita langsung, saya minta teman-teman untuk menuliskan di kolom chat apa yang kira-kira salah satu resolusi terbesar Anda di tahun 1443 Hijriah ini. Nanti kita akan aminkan bareng-bareng, saya bacakan, dan saya minta semua yang menyimak untuk mengaminkan doa-doa resolusi dari teman-teman yang ikut ngopi pagi pada pagi hari ini. Ayo ditulis ya. Nah, apakah ada yang sudah menulis? Saya kasih waktu Anda untuk mengetik. Nah, semoga nanti resolusi Anda di tahun 1443 Hijriah ini Allah ijabah dan Allah kabulkan, dan bisa menjadi tahun ini adalah tahun keberkahan buat kita. Ya. Nah, ada yang sudah menulis? Sepertinya masih mengetik. Nah, sembari
bisa berangkat berhaji. Nah, ini dari Bu Eni Suryandari, bisa berangkat haji dengan suami dan ibu. Insyaallah kita doakan semoga apa yang menjadi resolusi Allah ijabah dan Allah kabulkan. Bu Eni Suryandari dan juga pasangan dengan keluarga, dengan ibu bisa berangkat ke Baitullah, bisa berhaji tahun ini ya. Karena kalau kita diundang, insya Allah selalu ada caranya. Bahkan ketika Indonesia ditutup kemarin nggak boleh berhaji, ternyata saya mendapat informasi beberapa teman di beberapa kota di Indonesia ternyata bisa berhaji gitu, dan masya Allah itu kalau Allah berkehendak, Allah undang, ternyata ada di jalannya gitu ya. Insya Allah nggak ada yang mustahil bagi Allah ya, semoga terwujud. Oke, nah ini Mbak Dita ada Proboweni tahun depan bisa umroh lagi dengan suami, bisa daftar haji plus setahun. Jangan tahun depan, tahun ini gitu. Tahun itu maksudnya 1443 Hijriah gitu ya. Semoga benar-benar Allah ijabah, bisa umroh lagi bersama dengan suami dan bisa daftar haji plus. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Saya doakan ya. Semoga Allah ijabah doa-doanya ya, dan semoga Allah mudahkan, Allah berikan caranya, dan bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Saya sangat yakin nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah ya. Ada lagi mungkin teman-teman? Nah, Mas Bumi, Mas Baim sini. Nah, Abi mau tanya nih sama Mas Baim sembari nunggu teman-teman yang lain. Sini. Nah, Mas Bumi tahun ini pengen apa Mas Bumi? Nah, ini namanya Mas Bumi Al-Fatih. Ini Mas Baim. Sini nak. Nah, ini Mas Baim. Coba Abi tanya, berdiri aja. Kalau Mas Bumi tahun ini mau apa nih di tahun baru Muharram ini 1443 Hijriah, apa sih Mas Bumi pengennya? Pengen apa? Yang kenceng, soalnya biar kedengeran. Pengen apa? Pengen kalau udah nggak corona Mm-mm. bisa naik haji bersama Masya Allah, bisa naik haji bersama. Terus apa lagi, Sayang? dan umrah bersama. Dan umroh bersama, Masya Allah. Sembari jalan-jalan kemana nanti kalau umroh pengennya? Jalan-jalan ke istananya Nabi Sulaiman. Oh, di mana? Masjid Al-Aqsa. Oh, pengen ke Al-Aqsa. Terus pengen kemana lagi? Saya kan? Pengen ke rumahnya Nabi Muhammad. Muhammad di Madinah. Terus kemana lagi? Pengen apa lagi? Pengen ke Turki ya kemarin katanya. Siapa pengen ke Turki? Mas Bumi ya? Oh, kenapa sih pengen ke Turki? Pengen lihat-lihat. Pengen lihat-lihat tempatnya Muhammad Al-Fatih ya? Yang kayak namanya Mas Bumi ya? Oh, terus apa lagi? Pengen apa? Pengen menyelesaikan bangun apanya kemarin? Bangun. Yang sedang kita bangun apa kemarin katanya? Bangun pondok sama masjid ya? Ya. Masya Allah. Baik. Nah, makasih Mas Bumi, Mas Baim. Nah, ada lagi nggak pengennya? Apa pengen apa lagi? Mas Bumi sama Mas Baim? Udah? Pengen lari-lari kecil dari Safa dan Marwah. Oh iya, pengen lempar jumroh, lari-lari kecil Safa dan Marwah. Terus apa lagi? Hafalannya harus nambah ya? Ya. Hafalannya harus nambah, insya Allah. Baik, ya. Nah, oke. Nah kita lihat lagi, insya Allah teman-teman yang lain. Nah, sudah. Mungkin belum ada yang lainnya yang memanjatkan doanya. Nah, maka bagi teman-teman yang menyimak, baik secara langsung ataupun nanti setelah ini, punya PR. Yaitu PR-nya apa? Membuat resolusi di tahun baru Muharram ini, di tahun baru Islam. Dan semoga tahun ini adalah menjadi tahun yang penuh dengan keberkahan buat kita semua. Pasti tidak mudah melewati tahun di tengah pandemi dan krisis ini, tapi kita punya Allah yang lebih besar dari segala masalah. Kita punya Allah yang maha segala-galanya. Maka kalau andainya ada Allah yang maha besar, insya Allah yang lainnya menjadi kecil ya. Baik, mungkin itu kajian kita di pagi hari ini. Teman-teman yang mau bertanya bebas, temanya boleh seputaran tentang entrepreneurship, boleh seputaran tentang leadership, boleh seputaran tentang keluarga atau apapun. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya, boleh menanyakan di kolom komentar ya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap kita bisa mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini dan kembali semangat beraktivitas di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Silakan, baik. Kalau ada yang mau bertanya. Dari Bu Rita Proboweni, salah satu resolusi yang keduanya, nah tadi tahun depan bisa berumrah dan haji lagi, itu
Resolusi pertama dan resolusi keduanya, anak pertama saya segera bisa menikah dengan lelaki yang agamanya bagus dan usianya juga, dan usahanya juga bagus, Masya Allah. Kita doakan ya, semoga putrinya mendapatkan jodoh yang soleh dan juga agamanya baik dan juga bisnisnya juga baik, ya bisa memimpin keluarga, itu yang terpenting, menuju surganya Allah, dan itulah yang terpenting ya, Insya Allah. Dan kita doakan semoga Allah perjalankan, Allah pertemukan, dan Allah mudahkan mendapatkan jodoh yang terbaik bagi putrinya, Insya Allah. Baik. Ya, ada yang mungkin mau bertanya, teman-teman semua, baik di Instagram maupun di Facebook? Tapi kalau sudah tidak ada, maka eh, tema kita di hari ini yaitu adalah bagaimana kita menggapai tahun yang penuh dengan keberkahan, dan semoga tahun depan adalah tahun yang penuh dengan keberkahan bagi kita. Maka prinsip sederhana yang ingin saya sampaikan adalah memantaskan diri kita untuk keberkahan itu hinggap dan hadir dalam rumah tangga kita, untuk keberkahan itu hinggap dan hadir dalam usaha kita, untuk keberkahan itu hinggap dan hadir dalam kehidupan kita. Maka apa? Pantaskan diri kita. Kalau kita ingin bisa dihinggapi oleh burung yang elang yang besar, maka jadilah ranting yang kokoh. Kalau kita ingin diberenangi ikan yang besar, maka jadilah samudera yang luas. Kalau kita ingin ditumbuhi pohon-pohon yang besar, maka jadilah dataran yang benar-benar bisa menumbuhkan pohon yang besar gitu dan kuat. Maka pantaskan diri kita. Karena elang yang besar tidak akan hinggap di dalam ranting yang kecil. Karena ikan yang besar tidak akan berenang di kolam yang kecil. Dan juga pohon yang besar tidak akan tumbuh hanya di dalam pekarangan rumah yang kecil. Maka pantaskan diri kita untuk kita bisa menggapai keberkahan dalam kehidupan kita. Nah, inilah pesan saya di tahun baru Hijriah ini, tahun baru Islam, dan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah lindungi kita, Allah berikan kekuatan dalam kita menghadapi segala ujian, dan semoga semua ujian yang Allah datangkan itu mendekatkan kita kepada Allah, dan semoga Allah berikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita anak-anak yang solih dan solihah, hafiz dan hafidzoh, dan semoga Allah berikan keberkahan ke dalam ilmu kita, Allah berikan keberkahan dalam waktu kita, Allah berikan keberkahan dalam usia kita, dan Allah berikan keberkahan dalam usaha kita, sehingga membawakan rezeki yang berkah dan berlimpah. Dan semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang terus di dalam hatinya, di dalam kehidupannya memegang iman Islam, meningkatkan takwa kita dari hari ke hari, dan kita bisa berakhir dalam kehidupan di dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga di akhir kelak nanti kita bisa berkumpul dan silaturahim lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.